Bagaimana mendapatkan penghasilan dari blog hingga ratusan juta bahkan miliaran per bulan? Saya ingat salah seorang teman saya dulu bilang begini, blogger-blogger ini nulis informasi lengkap, bisa diakses tanpa bayar, buat apa ya? Lalu teman saya yang lain jawab, mungkin lagi kurang kerjaan, kebanyakan waktu luang. Hebat ya blogger, kalau Anda sering mencari informasi lewat Google, memang sebagian besar jawabannya pasti berasal dari website berbentuk blog. Artinya blog itu sumber pengetahuan online terbaik. Tapi blogger menulis informasi di internet bukan karena mereka kurang kerjaan, bukan karena lagi nganggur, tapi karena mereka bisa mendapatkan uang dari blognya. Seorang blogger yang blognya sudah sukses mampu menghasilkan lebih dari $100 atau Rp1 miliar setiap bulannya. Hebat kan blogger? Dalam panduan ini, saya akan memberitahu Anda bagaimana cara mendapatkan uang dari blog dan bagaimana menjadikan blog Anda sebuah bisnis. Bagian 1 ini hal-hal yang harus Anda ketahui. Saya ingin memberitahu Anda cara membuat blog yang mampu menghasilkan minimal ratusan juta per bulan. Bukan cuma jutaan atau puluhan juta. Caranya tidak sama, dalam prosesnya dan perencanaannya ada beberapa hal yang harus Anda terapkan. Pertama, ini yang perlu saya beritahu, 90% dari apa yang Anda baca di forum-forum dan blog internet marketing itu omong kosong. Serius, saya tidak membesar-besarkan. Bahkan ketika saya mewawancarai blogger-blogger sukses, mereka juga tidak melakukan 90% dari hal-hal konyol yang diajarkan di forum dan blog. Baca sendiri kalau tidak percaya. Karena itu, lupakan 90% hal yang buang-buang waktu. Saya akan mengajarkan Anda untuk fokus yang 10% sisanya. Blogging bukan cara termudah untuk mendapatkan uang ya. Blogging itu hasilnya tidak instan, butuh kesabaran tinggi. Mereka yang sukses dalam blogging adalah mereka yang memang benar-benar suka dengan dunia ini, bukan hanya karena terpancing dengan uang. Blogger itu mesti konsisten. Anda tidak bisa langsung mendapatkan penghasilan di hari pertama. Bahkan mungkin setelah 6 bulan 1 tahun blogging secara konsisten barulah Anda bisa mulai mendapatkan penghasilan untuk menunjang hidup. Dalam rentang waktu berbulan-bulan itu Anda mesti konsisten menulis dan mengembangkan blog tanpa dibayar sepeser pun. Artinya begini, kalau Anda sekarang sedang butuh penghasilan cepat, jangan membuat blog untuk mendapatkan uang. Percuma, seminggu kemudian pasti sudah bosan. Tapi kalau Anda butuh hobi atau pekerjaan sampingan yang berpotensi menjadi sumber penghasilan, silahkan lanjut. 2. Mendapatkan penghasilan sama dengan mendapatkan traffic. Ini poin terpenting yang harus Anda ketahui. Ngomong-ngomong, artikel yang sedang Anda baca ini sudah diedit berkali-kali. Ketika pertama kali diterbitkan, banyak yang protes katanya, ini kan artikel tentang mendapatkan uang, kenapa yang dibahas malah cara-cara mengembangkan blog? Bukan cara mendapatkan uangnya, begini, tanpa traffic, mustahil bisa mendapatkan penghasilan. Karena itu, untuk bisa mendapatkan uang, maka fokus utama Anda adalah traffic. Entah nanti sumber penghasilannya dari mana, terserah Anda, sama saja. Mau pakai iklan AdSense, iklan pribadi, melakukan affiliate marketing, menjual produk sendiri, menjual jasa, layanan, semuanya sama saja. Yang penting punya traffic dulu, maka dari itu, yang dibahas di artikel ini adalah strategi-strategi mengembangkan blog dan mendapatkan traffic. Tidak ada sumber penghasilan yang bisa mendatangkan uang kalau Anda tidak mampu mendatangkan pengunjung ke blog. 3. Karena itu, jangan mikir pendapatan sebelum punya 100 pengunjung per hari. Kalau Anda sibuk memikirkan uang, maka fokus Anda akan terpecah antara mengembangkan blog dan mendapatkan uang. Fokus utama kita tetap mengembangkan blog. Kalau Anda sudah berhasil mendapatkan 100 pengunjung per hari, barulah mulai memikirkan bagaimana cara mendapatkan uang dari blog tersebut. Oh ya, satu hal lagi. Blog berbahasa Indonesia sebaiknya minimum 500 pengunjung per hari. Ini karena penghasilan dari blog Indonesia lebih kecil, rata-rata cuma $0, 1 per 100 visitor per hari. AdSense. Rp1.000. 100 per hari itu untuk blog berbahasa Inggris. Tanda pagar 4. Tapi jangan membuat blog berbahasa Inggris tanpa lancar bahasa Inggris. Ini mestinya sudah jelas, tapi banyak juga orang yang ngotot membuat blog bahasa Inggris cuma karena penghasilannya lebih besar. Pertanyaan ini sering ditanyakan oleh pembaca panduan NIM, saya mau bikin blog bahasa Inggris tapi saya nggak bisa bahasa Inggris, gimana ya? Solusinya gampang, jangan bikin. Bikin sih boleh, tapi sekedar buat belajar. Memang betul bahwa penghasilan blog berbahasa Inggris jauh lebih besar daripada blog Indonesia. Tapi jauh lebih sulit. Pertama, ada kendala bahasa.
Bayangkan kalau ada orang bule yang bahasa Indonesianya berantakan, lalu dia nulis artikel berbahasa Indonesia. Pasti jadi tidak enak dibaca. Yang namanya blog, kalau tidak enak dibaca, saya berani jamin tidak akan bisa mendapatkan banyak pengunjung. Apalagi uang. Kedua, blog berbahasa Inggris persaingannya berat. Jauh lebih berat. Maka dari itu, buatlah blog berbahasa Indonesia dulu sampai berhasil. Setelah itu baru coba terjun ke bahasa Inggris kalau Anda lancar menulis dalam bahasa Inggris. 5. SEO itu penting, tapi jangan buang-buang waktu dengan SEO. Yang belum pernah dengar istilah SEO, baca di sini. Teknik SEO itu penting, tapi sebetulnya tidak penting untuk blogger. Wah gimana tuh? Begini maksud saya, SEO itu ilmu yang beragam, dari A Z. Ada ilmu-ilmu dalam SEO yang perlu Anda ketahui, tapi sebagian besar tidak usah diambil pusing. Ini yang harus Anda ketahui, seperti apa prinsip kerjanya, mengapa sebuah website bisa masuk halaman 1, istilah-istilahnya, bagaimana supaya blog kita bisa jadi peringkat 1. Tapi ingat, faktor penentu kesuksesan blog itu bukan SEO. Yang menentukan kesuksesan blog Anda adalah kualitas dari kontennya dan cara Anda melakukan pemasaran. SEO itu ilmu penunjang. Blogger sering pusing dengan urusan SEO ini, padahal tidak penting. Kecepatan website skor SEO template yang SEO-friendly, mobile-friendly, responsif, mencari backlink dari blog walking, social bookmarking, guestbook, blog itu bentuk website yang strukturnya paling sederhana. Meskipun Anda tidak melakukan optimasi nomor 1-4, blog Anda tetap bisa masuk halaman 1. Pengaruhnya hampir nol. Sedangkan yang nomor 5, backlink, seperti itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Ini cara mendapatkan backlink yang benar. Oke lah, SEO itu penting, tapi sebagian besar SEO untuk blog itu letaknya pada pembuatan konten dan pemasaran. 2 hal itu yang terpenting. 5 hal tadi tidak penting. Nggak percaya? Coba pilih salah satu blog terbesar yang Anda ketahui. Lalu cek skor SEO-nya dari situs pengecekan yang manapun, terserah Anda. Sebagian besar skornya di bawah rata-rata. Saya ambil contoh Quicksprout, blog terbesar di dunia yang membahas tentang SEO dan online marketing. 7. Jadi, hindari blog gado-gado. Pilih satu topik utama. Blogger-blogger pemula biasanya suka membuat blog gado-gado. Artinya dalam satu blog itu topiknya bermacam-macam. Kadang tentang teknologi, kadang bisnis, kesehatan, agama, seks, berita, dan lain-lain. Enak memang membuat blog gado-gado. Lebih mudah, karena kita bisa menulis apapun semau kita, apapun topik yang sedang hangat. Tapi ada kelemahan besar. Mengembangkan blog gado-gado hingga menjadi blog besar sangat susah. Butuh biaya besar, butuh sumber daya, penulis yang banyak, butuh kemampuan marketing yang tinggi. Ini alasannya, sulit mendapatkan pembaca setia yang mau mengikuti banyak topik. Blog gado-gado sangat jarang direkomendasikan kepada orang lain. Sulit mendapatkan peringkat tinggi di mesin pencari. Harus punya banyak konten untuk bisa sukses seperti ini maksud saya. 8. Hindari terlalu banyak menerbitkan konten blog kalau tidak mampu. Langkah-langkah menciptakan blog yang mampu menghasilkan ratusan juta rupiah. Pilih topik yang tepat untuk Anda. Ini caranya, install blog dengan Blogger atau WordPress. Temukan tempat berkumpulnya mereka yang antusias dengan topik tersebut. Temukan permasalahan terbesar dalam topik yang Anda pilih. Buat konten terbaik yang menyelesaikan permasalahan terbesar. Sekian.